Kejanggalan pertama, konferensi pers itu seharusnya berfungsi sebagai cara komunikasi untuk menjelaskan hal-hal yang belum jelas. Tetapi justru konferensi pers yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini terkait dengan penembakan 6 laskar dari Front Pembela Islam, ini justru konferensi pers yang janggal. Nah, ini menjadi kejanggalan pertama dalam konferensi pers yang dilakukan oleh kepolisian. Kenapa? Karena konferensi pers ini justru tidak membuat sesuatu menjadi jelas. Konferensi pers yang dilakukan siang tadi ini justru melahirkan beragam kebingungan, beragam keraguan-raguan dan ketidakjelasan. Gitu. Ya, konferensi pers yang dibuat oleh kepolisian siang tadi justru ini malah melahirkan banyak pertanyaan, menyisakan banyak sekali tanda tanya. Misalkan saja ini tidak terjawab, dan ini pasti ditanyakan dalam setiap benak siapapun yang mencermati konferensi pers dari pihak kepolisian. Misalnya saja tentang di mana lokasi penembakan. Ke-6 laskar itu ditembak di mana? Lalu jenazahnya bagaimana? Apakah bergelimpangan di pinggir jalan tol atau di tengah jalan tol atau di dalam mobil yang mereka tumpangi? Kalau di dalam mobil yang mereka tumpangi, lalu bagaimana proses evakuasinya? Gitu. Apakah langsung diambil begitu saja? Bukankah seharusnya ada proses rekonstruksi dulu, ada proses dokumentasi, ada proses lain-lain lah. Seperti biasanya kalau sebuah peristiwa terjadi. Seperti biasanya bagaimana polisi menangani sebuah kejadian. Ini tidak jelas, itu kejanggalan pertama. Jadi konferensi persnya itu tidak menjelaskan apapun, malah melahirkan banyak kebingungan. Tiba-tiba ngomong aja begitu bahwa 6 laskar menyerang, 10 laskar menyerang, maaf, kemudian ditembak 6 mati. Nggak jelas itu seperti apa. Konferensi pers harus bisa menjelaskan seperti apa sebetulnya kejadian sebenarnya, dan itu harus sampai bisa membuat orang yang mendengarkan bisa membayangkan situasi yang terjadi. Ini sama sekali membingungkan, melahirkan banyak keraguan-raguan. Itu kejanggalan yang pertama, bahwa konferensi pers yang tadi dari pihak kepolisian adalah konferensi pers yang tidak jelas. Kejanggalan kedua, aneh, dalam melaksanakan tugas sepenting ini, saya kira seharusnya tugas memantau pergerakan Habib Rizik ini menjadi tugas yang sangat penting, atau setidaknya lebih penting dari tugas-tugas sekedar operasi rutin yang biasanya didokumentasikan. Tuh banyak sekali kepolisian di daerah kalau melakukan operasi rutin mereka sudah melakukan dokumentasi dalam bentuk video. Tidak adakah sama sekali dokumentasi tentang operasi yang kemarin dilakukan? Rasanya harusnya ada ini. Dan supaya publik atau rakyat Indonesia tidak menjadi ragu-ragu, tolong dibuka dokumentasi ini. Saya yakin dokumentasi ini ada. Bahkan menurut pengakuan Munarman dari FPI, pemantauan lokasi-lokasi Habib Rizik itu sudah menggunakan drone dan lain sebagainya. Masa mengikuti rombongan Habib Rizik tidak ada dokumentasi? Oke, buka dokumentasi ini, perlihatkan kepada rakyat. Saya yakin ketika semuanya terbuka, transparan, rakyat akan berpihak pada yang benar. Ini kejanggalan kedua. Kenapa konferensi pers itu tidak bisa menunjukkan dokumentasi? Bahkan selembar foto pun mereka tidak bisa menunjukkan, tidak tunjukkan. Hanya menunjukkan apa? Pistol, samurai, celurit. Itu semua, maaf nih, belum bisa memastikan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Laskar FPI. Berbeda dengan video. Itu kejanggalan yang kedua. Tidak ada dokumentasi operasi. Kejanggalan yang ketiga, informasi atau berita tentang terjadinya peristiwa penembakan Laskar FPI, sumber informasi primernya, sumber informasi pertamanya betul-betul dari pihak kepolisian. Anda bayangin, jika ada sebuah informasi yang sumber informasinya tunggal, hanya dari satu pihak, di alam yang begitu sangat terbuka tentang informasi seperti zaman sekarang, rasanya ini sebuah kejanggalan. Anda bayangin, siapapun boleh bayangin, ada kejadian kejar-kejaran mobil, kemudian pepet-pepetan, kemudian tembak-tembakan, kemudian ada yang meninggal di situ. Dan ini terjadi bukan di hutan belantara, ini terjadi di jalan tol. Saya mencoba mencari informasi tentang berapa volume kendaraan di jalan tol tersebut, dan saya mendapatkan data tahun 2014 saja jalan tol tersebut memiliki volume kendaraan hampir 600.000 per hari. Itu tahun 2014, mungkin sekarang 1 juta kendaraan per hari. Bayangkan, tidak ada sumber dari warga sipil, tidak ada informasi foto, video, ataupun sekedar informasi teks yang biasanya begitu mudah menyebar di WhatsApp, di Facebook. Tidak ada sama sekali. Informasi tentang penembakan ini betul-betul sumber primernya tunggal satu-satunya dari kepolisian. Ini kejanggalan ketiga. Maksudnya adalah, apakah betul peristiwa ini terjadi seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Kalau betul terjadi, rasanya janggal sekali kalau warga sipil tidak ada yang menjadi saksi mata. Karena ini bukan di hutan belantara, ini terjadi di jalan tol. Yang keempat, kejanggalan keempat,
Kejadian terjadi jam 00.30, ini kata kepolisian. Konferensi pers dilakukan siang hari, bayangkan. Sekitar 12 jam. 12 jam itu ngapain saja, padahal ada 6 tewas gitu. Dan ini bukan peristiwa kecil. Harusnya konferensi pers itu dilakukan secepat mungkin gitu. Tetapi sepertinya ini ada ada sesuatu yang harus dipersiapkan khusus sebelum konferensi pers dilakukan. Kejanggalan yang kelima. Dalam konferensi pers tersebut ada keterangan yang menurut saya itu sangat ambigu, sangat membimbangkan, terutama pada kalimat bahwa para petugas kepolisian itu dipepet dan diserang dengan senjata api dan senjata tajam. Saya kira siapapun yang menggunakan logikanya, berpikirnya sedikit saja, pasti akan sama-sama menilai kalimat ini adalah kalimat yang membingungkan. Bayangkan, jika si laskar itu memang memiliki senjata api, ngapain dia harus mepet-mepet sampai fisik mobil mereka beradu? Senjata api kan bisa digunakan justru dari jarak yang tidak harus berdekatan. Nah, seolah-olah untuk melegalkan penjelasan tentang penggunaan senjata api ini, maka ditambahlah juga dengan keterangan senjata tajam. Supaya apa? Supaya keterangan tentang mepet itu masuk akal. Anda bayangin coba, kalau memang cuma punya senjata tajam, pasti itu dia mepet-mepet, ya kan? Tapi kalau punya senjata api, ngapain juga mereka mepet-mepet, tembak aja dari jauh. Itu kejanggalan yang kelima. Sekarang kejanggalan ke-6. Ada 6 korban tewas. Kata polisi yang 4 lari. Lagi-lagi saya tidak bisa membayangkan seperti apa kejadiannya. Ada 1 unit anggota kepolisian lengkap dengan senjatanya, tidak ada yang luka satupun menurut keterangan si kepolisian nih. Kemudian lawannya tersisa 4 di tol, lari. Mau kemana coba lari? Apakah sengaja dibiarkan lari? Atau memang tidak terkejar? Atau bagaimana? Ini tidak bisa masuk akal. Ini sulit ini masuk akalnya. Jadi sulit dicerna ini informasi dari kepolisian. Itu kejanggalan yang ke-6 gitu. Yang 4 kabur itu kemana gitu. Yang ke-7, ini tidak berkaitan langsung dengan konferensi pers, tapi masih dari keterangan kepolisian di berbagai media yang menyebutkan bahwa mereka punya rekaman komunikasi perencanaan penyerangan terhadap aparat kepolisian dari para laskar. Dan rekaman ini sekarang menyebar di dunia maya. Siapapun dengan mudah bisa mendengarnya. Dan saya cermati juga komunikasi itu. Dalam rekaman tersebut terdengar tuh jelas bahwa ada beberapa laskar yang meminta arahan kepada seseorang. Anggaplah komandannya, mungkin komandan lapangannya. Di situ terdengar jelas bahwa komandan lapangannya, si komandan memberikan arahan. Jika ada yang mengganggu, ada mobil yang mengganggu, apa instruksi si komandan? Tabrak saja. Coba pikir, kalau laskar itu punya senjata api, si komandan pasti instruksinya bukan tabrak, tapi tembak. Kenapa dia instruksinya tabrak? Ini berarti laskar itu tidak punya senjata api seperti yang dijelaskan oleh pihak FPI pada konferensi persnya sore tadi. Lalu, barang bukti itu punya siapa? Itu 7 kejanggalan yang membuat saya tidak bisa tidur hari ini.